Kemudian kita juga ada program Hurmil Quran. Salah satu ciri khas kita yang menjadi pembeda daripada sekolah umum adalah tahfizul Quran tadi. Dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Nabi pun bersama saya Mela Basyar. Inilah Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, saat ini telah hadir narasumber podcast kita, Bapak Ahmad Zazili, SPD MPDI, Kepala Madrasah Negeri 1 Waikanan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Baik. Jauh ya dari Waikanan? Lumayan. Ya, Bapak terima kasih Pak telah hadir di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sama-sama. Ya Pak, sebelum kita memulai, baiknya Bapak memperkenalkan diri kepada sahabat religi Pak yang ada di Provinsi Lampung. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zazili, SPD MPDI, Kepala MAN 1 Waikanan, sahabat pemirsa Ngopi, seru penuh inspirasi podcast kantor wilayah Provinsi Lampung. Iya. Kurang lebih 30 menit bersama kami. Mudah-mudahan nanti kita akan sedikit menceritakan tentunya Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Waikanan. Iya, Bapak sebelum Bapak bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Waikanan, sebelumnya di mana Pak? Bisa diceritakan riwayat karirnya singkat saja. Iya, saya sebelum di promosi di MAN 1 Waikanan pada tanggal 18 Januari 2001, saya sebenarnya bertugas di MTS Negeri 2 Lampung Utara. Lampung Utara. Ya. Tetangga Waikanan ya Pak? Iya, tetangga Waikanan. Iya. Alhamdulillah di 2001 saya selesai dari mengikuti diklat calon kepala madrasah di Pusdiklat. Selesai dari 1 bulan lah kurang lebih dari presentasi akhir dari laporan dari Pusdiklat. Alhamdulillah saya dipercayai untuk promosi diamanahkan jadi Kepala MAN 1 Waikanan. Alhamdulillah. Iya, Bapak. Ya, Pak. Baik Pak, kita akan beranjak ke pertanyaan ya. Ya. Menilik yang menjadi topik podcast kita hari ini ya Pak, tentang program-program yang ada di program-program unggulan khususnya yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Waikanan. Apa saja Pak program unggulan di Madrasah Negeri 1 Waikanan yang bisa dipaparkan di sini? Baik, terima kasih Bu Mela. Yeah. Sebelum saya sedikit mungkin mempresentasikan program-program unggulan yang sudah kita laksanakan dan akan kita laksanakan, sedikit mungkin saya menceritakan sedikit tentang sejarah singkat Madrasah Aliyah Negeri 1 Waikanan, karena itu juga akan berkaitan dengan program kan, sesuai dengan karakteristik lingkungan dan karakteristik madrasahnya gitu, baik pendidik maupun siswa. Di MAN 1 Waikanan itu pada awalnya adalah Madrasah Aliyah Haji Syukur. Ya, yang berdiri pada waktu itu tahun 2006. 2006. Iya, 2006. Jadi saat itu proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Matal Anwar Gunung Baru, Kecamatan Gunung Labuan. Yang saat itu kekuatannya untuk TND-nya itu 13 guru, 13 ya? Satu orang staf TU dan siswa berawal dari 20 ya, 20 siswa, dan semua 13 tendik itu tentu yang kena yayasan tenaga honorer semua lah gitu, yang berikut juga dengan satu orang staf TU. Nah kemudian di tahun 2007
proses kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan kemadrasah lainnya itu berpindah ke Banjarnegara. Ke Banjarnegara. Ya, Desa Banjarnegara, Kecamatan Baradatu, tepatnya di Jalan Abdul Syukur, Desa Banjarnegara, Kecamatan Baradatu. Nah, seiringan itu ada proses pembangunan 3 ruang kelas baru, yang saat itu madrasahnya dipimpin oleh Dr. Andes Suhapsi, Bapak Dr. Suhapsi, ya. Bapak. Kemudian di tahun 2009, tepatnya pada tanggal 6 Mei 2009, Madrasah Aliyah Haji Syukur ini proses dinegrikan. Dinegrikan, ya. Tepatnya tahun 2009. Ya, tanggal 6 Mei 2009. Jadi ada 3 tahun ya dari 2006 ke 2009 ya. Proses 3 tahun berproses. Kemudian tepat pada tanggal 6 Mei 2009 itu dinegrikan. Nah, seiring itu juga tongkat estafet kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Bapak Nur Saad. Bapak Nur Saad. Iya, Pak Nur Saad. Dan seketika itu juga kan nomenklatur berubah. Iya, nomenklatur dari berubah. Madrasah Aliyah Haji Syukur menjadi Madrasah Aliyah Negeri Banjarnegara. Banjarnegara. Iya, Banjarnegara. Nah, kurang lebih Pak Nur Saad memimpin Madrasah Aliyah Negeri Banjarnegara di kurang lebih 4 tahun dari 2009 sampai dengan 2013. Kemudian dari 2014 ini berubah lagi nomenklaturnya. Berubah lagi. Ya, dari proses 4 tahun ke depan ini nomenklatur berubah melalui SK Menteri Agama tahun 2014 menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Waikanan. Nah, tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan lagi oleh Bapak Dr. Andes Haji Sarjono. Bapak Sarjono ya? Bapak Sarjono. Kurang lebih Pak Sarjono melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan 6 tahun lah ya. 6 tahun, lama ya Pak ya? Ya, dari 2013 sampai 2019. Nah, selanjutnya 2019 sampai 2001 itu tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Markidi. Bapak Markidi. Ya, nah selanjutnya dari awal Januari, tepat 18 Januari 2001. 2021. Ya, 2021 saya dipercayakan, diamanahkan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Ban 1 Waikanan. Hingga sekarang. Hingga sekarang, alhamdulillah. Sudah berapa lama Pak? 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan. Sudah cukup banyak Pak ya program yang dijalankan. Prestasi yang didapat ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut ya Pak ya. Baik Bapak. Program unggulan Pak. Mengenai program unggulan. Apa Pak program yang diunggulkan di Man 1 Waikanan yang di bawah kepemimpinan Bapak? Baik, sejak dari awal 18 Januari saya diamanahkan, dilantik untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Man 1 Waikanan. 2 hari kemudian pada saat itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan adalah Bapak Haji Helmi ya. Beliau mengeluarkan surat tugas untuk melaksanakan tugas. Jadi 2 hari 3 hari kemudian saya masuk, kemudian briefing dengan seluruh wakil-wakil kepala madrasah, KWPU dengan guru-guru senior yang ada untuk membahas yang pertama adalah program-program yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Di antaranya adalah kita ngebahas program harian. Program harian ya Pak ya? Harian apa yang sudah dilakukan untuk menjadi pembiasaan penguatan karakter anak gitu kan. Jadi kalau terkait dengan program unggulan, tentu kita harus mensinergikan program unggulan juga dari bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Agama Provinsi Lampung. Sinergi apa ya? Ya, harus mensinergikan gitu. Jadi di antara program unggulan bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Agama Provinsi Lampung adalah tahfiz Quran, tilawah Quran kan gitu. Ini kita alhamdulillah kurang lebih 3 tahun menjelang 4 tahun ini kita sudah melaksanakan program tahfizul Quran dan tilawah Quran ini. Ya, di antaranya
kita memang untuk Men1 Waikanan sampai di April 2005 kita memang belum sampai target untuk wisuda. Nah, tetapi kita memang setiap tahun ada yang memang anak-anak kita memang kita berikan reward bagi anak-anak yang memang sudah mencapai targetnya. Ya, target kami Men1 Waikanan itu bersepakat bahwa untuk wisuda itu untuk mengundang wali murid, kemudian mungkin dari Kemenak sendiri bidang madrasahnya, mungkin ya kita target kita harus bisa mewisuda minimal 25 orang. 25 orang minimal ya Pak ya? Minimal. Nah, alhamdulillah ini menjadi tantangan kita. Kita belum sampai target itu gitu. Berapa juz itu Pak? Kalau untuk Madrasah Aliyah ini kan harus minimal kan 5 juz. 5 juz. Ya, walaupun sebetulnya 1 juz, 2 juz, 3 juz bisa kita wisuda gitu. Cuman kan memang harapan kita, target kita memang 25 anak yang bisa kita wisuda. Nah, di tahun pertama, di tahun 2022 itu kita baru dapat 9 anak gitu kan. 9 ya? Iya. Itu 5 juz? Ada yang 5 juz, ada yang 1 ya, juz, ada yang 4 juz gitu. Kemudian 2023 kita ada 11. Kemudian di tahun 2024 ini kita 13 anak. 13. Iya, maka mohon doanya ke depan di April 2025 yang akan datang. Mohon doa kepada kita semua, seluruh pemirsa podcast Kantor Wilayah Provinsi Lampung, agar kiranya Men1 Waikanan ini bisa mencapai target untuk program Tahfidzul Quran ini bisa mewisuda minimal 25 anak. Amin, semoga Amin. bisa tercapai ya Pak ya, target itu ya. Kemudian kita juga ada program Hurmil Quran, kan seiring juga dengan penguatan karakter anak terkait dengan proyek P5RA kita, yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan P5RA Rahmatan lil Alaminnya. Kegiatan ini dilaksanakan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Iya, jadi selain kita khataman Quran, kita juga diisi dengan kegiatan penampilan seni Islami anak-anak seperti hadroh, kemudian tampilan dai-daiyahnya gitu, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Nah, kemudian ada juga program risetnya juga gitu kan. Ya, sainsnya. Ya, alhamdulillah kemarin kita di kompetisi riset dan inovasi Men1 Waikanan, alhamdulillah kita kemarin masuk 35 besar. 35 besar. Ya, itu penyelenggaranya siapa Pak? Dedin Pendis juga. Pendis? Ya. Ya, kita baru sampai 35 besar. Seperti yang masuk untuk finalis itu kan 80 besar, tapi alhamdulillah kita masuk 35 besar. Nah, untuk masuk ke 10 besarnya kita kemarin belum bisa masuk ke 10 besar. Ya, mohon doanya juga kalau sekiranya ke depan. Semoga Pak ke depan bisa. Ya, amin. Mencapai target ya Pak ya. Amin. Ya, sebetulnya kita kalau kita bicara pendidikan, khususnya kita di pendidikan madrasah ini memang sesuatu yang memang saya terutama sesuatu yang menyenangkan ya. Karena sudah menjiwai. Iya. Karena melihat anak-anak itu kan unik dan dinamis ya. Jadi kenapa dikatakan unik? Karena anak-anak itu ya secara harfiahnya anak-anak itu memiliki sifat, secara individualitasnya anak-anak itu kan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda gitu kan. Ya, yang memang itu dibawa sejak lahir ya gitu. Nah, jadi yang gembar saja walaupun satu rahim saja memiliki sifat yang berbeda kira-kira gitu. Nah, itulah yang menjadi unik. Dan kemudian dinamis juga anak-anak ini kan selalu berubah-ubah gitu. Selalu berubah-ubah. Jadi berubah-ubah ini juga kan ada 2 versi nih. Berubah-ubah memang mengikuti pola zaman perkembangannya, dan ada memang berubah memang faktor dalam tanda kutip eksternal gitu ya. Contoh seperti misalnya sekarang ini kita lagi tren dunia digital kan, ya anak-anak kalau memang berubah karena faktor tidak memanfaatkan dunia digital dengan baik, dengan positif, ya tentu akan berdampak tidak baik dan tertinggal gitu.
Tapi kalau memang perubahannya memang mengikuti perkembangan zamannya, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang memang smart, memang anak-anak yang menjadi bisa harapan untuk ke depan. Iya. Baik Bapak, terkait dengan madrasah itu sendiri ya Pak ya, misal penerimaan siswa baru, PPDB di tahun 2024 yang baru beberapa bulan berlalu ya Pak, bagaimana kuota atau kelas yang diterima? Ya. Saya 2001 saya masuk, 2021 saya masuk di Mans 1 Ekanan ini. Saat itu kekuatan kita untuk profilnya itu, untuk pendiknya itu ada 33 pendik ya, ada 28 guru, kemudian 5 staf PGTU. Nah, saat itu siswanya 164. 164. Ya. Itu terbagi satu kelas berapa siswa, Pak? Kita kan karena kita untuk mencukupi jam teman-teman kita yang sertifikasi tentunya, anak-anak itu tetap kita rombelnya tetap kita buat dari 8. Jadi ada anak itu ada yang 19 satu rombelnya, ada yang 21, ada yang 25 ya. Yang penting satu kelasnya itu sesuai dengan regulasi yang ada. Dikatakan rombel itu apabila minimal itu ada 15 siswanya di 15 minimal ya. Gitu. Jadi ya memang seiring dengan waktu kita sama-sama lagi dengan teman-teman tim pengembang madrasah dan tim evaluasi diri madrasah, kita gali nih ada apa ini kira-kira gitu. Kok Mans 1 Ekanan ini adalah etalasenya Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Waikanan kan kira-kira gitu. Satu-satunya gitu. Satu-satunya dan terletak di yang cukup strategis ya Pak ya. Gak jauh dari Jalan Lintas, tidak jauh dari pusat keramaian Waikanan gitu. Ini ada apa ini gitu. Nah setelah kita pelajari, kita diskusikan berikut dengan teman-teman pengawas, memang ada beberapa kendala yang memang menjadi tantangan lah ya, menjadi tantangan buat Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Waikanan lalu, kini dan akan datang. Karena memang secara teritorial yang pertama masyarakat terkait Mans 1 Waikanan ini masih belum terpublikasi gitu kan, masih belum tersosialisasi sampai ke dengan bagaimana itu eman ya Pak? Iya, dengan bagaimana itu eman gitu. Karena selama ini sekolah negeri ada sekolah umum ya. Betul gitu. Nah, yang dikenal masyarakat. Yang dikenal masyarakat adalah sekolah umum. Karena memang di lingkungan kita dilingkari dikepung dengan sekolah umum. Di situ ada SMA Baradatu, di situ ada SMK Negeri 1 Baradatu, ada SMA YP Baradatu, ada SMA 1, 2, 3 Gunung Labuan. Maju lagi dikit ke dalam ada SMA 1 Banjir gitu kan. Belum gitu, belum Madrasah Aliyah swastanya gitu. Nah, ini menjadi sesuatu tantangan yang memang kita semua, seluruh stakeholder yang ada di Mans 1 Waikanan untuk sama-sama satu visi membuat langkah-langkah apa gitu yang sekiranya bisa menjadi daya tarik, bisa menarik masyarakat sekitar menyekolahkan putra-putrinya di Mans 1 Waikanan. Tantangan itu Pak ya. Maka langkah awal yang saya lakukan adalah saya dan teman-teman mencanangkan program yang namanya Gebyar Madrasah. Gebyar Madrasah. Gebyar Madrasah. Alhamdulillah di tahun pertama 2022 di bulan Januari kita melaksanakan Gebyar Madrasah, berjalan dengan sukses. Ada 7 tangkai perlombaan yang kita laksanakan dengan mengundang sekolah-sekolah umum ya Pak di sekitar Waikanan. Seluruh MTS dan SMP se-Kabupaten Waikanan, baik negeri maupun swasta. Sehingga kita mendapatkan animo yang cukup baik dari teman-teman kepala sekolah SMP MTS itu. Mereka cukup kagum juga gitu. Setelah mereka hadir, kita undang di acara pembukaan. Ini Mans 1 ini udah bagus gitu kan. Selama ini kan tertutup ya Pak ya. Artinya masyarakat belum tahu bagaimana itu Mans 1 Waikanan. Betul. Sehingga alhamdulillah dengan kegiatan itu tersosialisasi, tersampaikan dengan masyarakat.
terutama di Kecamatan Baradatu, Gunung Labuan, Banjit gitu kan, Kasui, Gunung Labuan gitu ya. Ada 5-6 kecamatan di sekitar madrasah kita. Alhamdulillah di selesai kita melaksanakan kegiatan madrasah di bulan Mei kita buka PPDB. Alhamdulillah kita walaupun belum signifikan kita bertambah siswanya. Mengalami peningkatan. Ya, mengalami peningkatan dari 164 menjadi 189. Luar biasa. 89. Di tahun 2003 2023. 2023 alhamdulillah kita meningkat lagi menjadi 197 ya. 197. Grafiknya terus menaik. Ya, alhamdulillah menanjak kita ya, Pak, ya? terus naik. Hingga kini sekarang alhamdulillah kita 202 ditambah dengan kelas yang di madrasah filial Mantuan Luai Kanan 49 sekarang menjadi 251. Ya memang sih belum cukup signifikan ya, tapi bagi saya itu sudah menjadi sesuatu yang tantangan yang luar biasa dengan di suatu kebanggaan juga ya Pak. Ya, mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan di awal, salah satu ciri khas kita yang menjadi pembeda daripada sekolah umum adalah tahfizul Quran tadi. Dengan tentu ini bisa menjadi kawah candra di muka buat magnet juga buat masyarakat sekitar gitu. Punya kelebihan seperti ini. Iya gitu. Harapannya seperti itu sehingga muncul kepercayaan masyarakat, para wali-wali siswa yang berada di lingkungan sekitar masyarakat Mansatu Waikanan. Muncul kepercayaan untuk menyekolahkan, menitipkan anaknya di Mansatu Waikanan. Iya, baik Bapak, untuk prestasi apa saja yang sudah diraih Mansatu Waikanan, khususnya di bawah kepemimpinan Bapak? Ya, alhamdulillah untuk prestasi anak-anak dan guru gitu ya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman guru, pembina, perwaka. Saya terus untuk selalu memfasilitasi teman-teman untuk berkreasi, untuk berinovasi dalam rangka untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak untuk menumbuhkan bakat dan minatnya akan menumbuhkan prestasi yang ada pada anak-anak gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2001 hingga sekarang ini kita untuk kompetisi sains madrasah khususnya di bidang fisika dan kimia terintegrasi kita selalu masih mendapatkan juara satu. Ya, untuk kimia terintegrasi, fisika terintegrasi juara satu, kemudian ekonomi terintegrasi kita juara 2, untuk geografi terintegrasi kita juara 1, kemudian untuk biologi terintegrasi kita juara 3, terus yang satu lagi fisika, kimia, ekonomi, geografi, matematika kita juara 3 untuk matematika untuk tingkat Kabupaten Waikanan. Tingkat Kabupaten Waikanan itu bersaing sesama madrasah aliyah ya? Ya, 19 madrasah aliyah. 19 baik negeri maupun swasta yang ada di Waikanan. Kabupaten Waikanan. Luar biasa ya. Nah, untuk tingkat kabupaten kita untuk tingkat provinsi, untuk tingkat provinsi ini kita masih menjadi tantangan juga untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Waikanan. Di tahun 2003 kemarin kita masuk 10 besar, kita masih juara harapan 3 ya waktu itu untuk di harapan fisika terintegrasi untuk tingkat provinsi ya. Tapi ya bersyukurlah ya, artinya dari Madrasah Aliyah Negeri di tahun 2003 yang lalu kita masih meraih juara harapan 3, artinya 6 besar ya artinya gitu untuk tingkat provinsi Lampung gitu. Ini menarik Pak, bagaimana siswa-siswi Mansatu Waikanan bisa meraih ya juara 1 banyak di mata pelajaran yang dilombakan juara 1 ya Pak ya, atau 1, 2, 3. Itu bagaimana Pak membina siswa-siswi itu, bagaimana mencari minat dan bakatnya hingga bisa disalurkan, ini bisa punya kelebihan di bidang ini di mata pelajaran ini, seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Iya, kita memang di madrasah itu, saya yakin di madrasah yang lain juga, khususnya tingkat madrasah aliyah gitu kan, ada memang jurusan atau peminatan. Nah, untuk lebih pendalaman, untuk menggali potensi anak itu di bidang sains, kita memang ada tim dan kita sebelum kompetisi di tingkat kabupaten, kita melaksanakan kompetisinya di tingkat madrasah dulu.
Ya, jadi Berjenjang. iya berjenjang gitu, berjenjang. Nah, setelah di tingkat madrasah ini sudah kita ketahui bahwa anak-anak yang memang Punya potensi punya ya. potensi, kemudian bisa dimunculkan untuk di tingkat kabupaten dan provinsi, maka kita adakan penguatan pendampingan dan pembimbingan gitu. Itu ada guru-guru yang memang ditugaskan khusus untuk itu, Pak? Atau Ada. sesuai dengan mata pelajaran yang ditempuh? Ya, kita ada pembimbingan khusus sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Ya, jadi guru fisika terintegrasi dia wajib memberikan pembimbingan kepada siswanya untuk pembimbingan fisika terintegrasi dan seterusnya gitu. Dan itu memang kita buatkan surat keputusan di awal ajaran baru kita masuk itu, sehingga menjadi tugas daripada Bapak Dewan Guru di 6 mapel itu untuk memberikan pembimbingan langsung itu kan gitu. Jadi setelah selesai kegiatan belajar mengajar, jadwal disusun, apakah itu satu minggu, satu pekannya 2 kali atau 3 kali untuk memberikan pembimbingan. Bapak, bagaimana apa tantangan terbesar, Pak, yang dihadapi dalam menghadapi karakter siswa yang katakanlah di masa-masa remaja ya, Pak ya, yang memang perlu ada pembinaan, pendampingan khusus, pendekatan khusus, itu bagaimana Pak untuk siswa MAN 1 Waikanan sendiri yang mungkin punya karakteristik yang berbeda gitu dengan yang misalnya di tempat-tempat lain gitu. Iya. Jadi memang seperti di awal juga tadi disampaikan bahwa anak-anak ini kan memang unik dan dinamis gitu. Jadi saya sangat sepakat gitu dengan sekarang ini ada perubahan kurikulum ya dalam pembelajaran. Jadi dari kurikulum 13 sekarang jadi kurikulum Merdeka. Jadi memang di dalam amanat PP nomor 4 tahun 2022 itu kan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001, memang di situ ada beberapa yang memang perubahan yang signifikan. Di antaranya adalah bahwa standar nasional pendidikan itu harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Nah, jadi mungkin salah satu di antara rujukan untuk pemerintah menggulirkan program kurikulum Merdeka di antaranya itu. Nah, tertuang juga dalam bukti konkretnya adalah di proyek P5RA itu kan, bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ramah dan alami di nomor 4 tahun 2022 itu. Nah seiringan itu kan tentu anak-anak dari unik-unik tadi, kurikulum Merdeka ini kan ya guru kan memfasilitasi ya bagaimana anak-anak itu belajar yang menyenangkan gitu. Nah, metode pembelajaran kan yang tren dalam kurikulum Merdeka ini adalah dengan berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya belajar yang menyenangkan, menyesuaikan bakat, minat dan potensi pada anak gitu. Itu kan memang sangat menarik gitu kan ya. Ya memang sih masih banyak kan teman-teman kita yang memang bahwa kurikulum Merdeka ini sesuatu yang menjadi tantangan yang luar biasa gitu ya, menjadi sesuatu yang bagaimana gitu ya. Tetapi ya saya juga demikian saat itu, baru sekali 2 kali mengikuti pelatihan masih seperti itu asumsinya gitu. Jadi setelah saya ke-4 kali dan sekian kali mengikuti baik yang online maupun yang offline, ternyata ya kurikulum Merdeka itu sangat menyenangkan gitu. Bagaimana kita memberikan pembelajaran pada anak-anak yang dari awal pembuka pembelajaran di kelas dengan yang menyenangkan, diakhiri juga dengan menyenangkan gitu. Nah, jadi anak-anak yang unik tadi, yang katakanlah yang terlalu aktif lah yang nakal. Kalau kita nakal kan nggak enak ya. Yang terlalu aktif ini kan dengan kita ajak dengan belajar menyenangkan, dia menjadi tertarik ya, Pak, tertarik mengikuti gitu kan? pelajaran ya. Itu satu. Yang kedua, kita berdayakan teman-teman dari bimbingan konselingnya gitu.
gitu. Dari BK-nya. Ya, dari guru BK-nya juga. Ya alhamdulillah di Madrasah Aliyah 1 Waikanan juga Ibu Septinya juga aktif, bekerja sama kolaborasi dengan guru piket, dengan wakil siswaan, sehingga bisa untuk memberikan perhatian, bimbingan dan pembinaan kepada anak-anak yang memang yang super aktif gitu. Dari sarana dan prasarana Pak, apa yang katakanlah belum atau harapannya ada atau memang sudah lengkap semua di Man 1 Waikanan? Ya untuk sarana dan prasarana cukup baik ya. Memang ada beberapa yang kita belum ada seperti musola ya. Musola ini kita lagi proses. Nah, mulai proses dengan melalui podcast ini sekalian saya juga promosi gitu. Mohon doanya kepada pemirsa podcast Kantor Agama Provinsi Lampung agar proses pembangunan musola ini berjalan lancar gitu kan ya. Berjalan dengan baik. Syukur ini ada donatur gitu ya. Nah, jadi kita belum punya musola yang ada untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan anak-anak ini. Kurang lebih beberapa tahun ini kita 2 kelas yang memang belum berarti yang tidak terpakai kita manfaatkan menjadi musola. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kita belum memiliki aula. Ya, aula yang representatif lah ya. Yang menjadi mendukung untuk mendukung kegiatan. Untuk mendukung kegiatan yang bukan hanya untuk kegiatan di Madrasah Aliyah saja ya, syukur bisa menjadi rujukan kantor Kementerian Kabupaten Waikanan untuk bisa berkegiatan di aula kalau kita memiliki gitu. Kita ada aula, tapi aula yang memang aula kelas juga gitu, yang kita jadikan aula juga gitu. Ya ada kelas lama, bahkan ada 2 kelas yang memang tidak terpakai. Kita jadikan juga aula gitu. Ya itulah selama ini kita lakukan untuk kegiatan. Pokoknya ada dua itu ya Pak, yang musola dan aula itu menjadi harapan ya. Harapan. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri podcast kita, apa yang akan Bapak sampaikan terkait dengan ucapan terima kasih atau himbauan atau ucapan seperti apa? Silakan Bapak, kami berikan waktu. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Provinsi Lampung, terutama Bu Mela ya, kemudian teman-teman tim di podcast yang sudah mengundang saya Man 1 Waikanan ya untuk bincang-bincang, ngobrol seru, penuh inspirasi di podcast ini ya. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Lampung yang sudah mempercayakan kita pada kami untuk mengelola Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Waikanan. Kemudian yang berikutnya harapan ya, mohon doanya seperti mana yang tadi disampaikan, di antaranya adalah satu musola ya, semoga segera terwujud, semoga telah terrealisasi ya, sehingga itu adalah menjadi sarana untuk memfasilitasi anak-anak untuk kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan juga ke depan bisa terwujud juga aula ya, yang representatif, yang bisa menjadi juga rujukan untuk kegiatan memfasilitasi anak-anak dalam berkegiatan. Kemudian untuk juga program tahfiznya tadi ya, mohon doanya juga agar kiranya di tahun 2025 ini kita bisa mewisuda anak-anak dari program tahfizul Quran. Yang terakhir, harapan mensinergikan juga program bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Provinsi Lampung. Kita juga memprogramkan untuk kelas digital, perpustakaan digital. Harapannya ke depan juga mudah-mudahan program ini juga untuk di Man 1 Waikanan bisa terwujud untuk minimal 1 kelas untuk kelas digitalnya, begitu juga perpustakaannya. Demikian, terima kasih. Baik Pak Camat, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami. Semoga di bawah komando Pak Camat, Man 1 Waikanan semakin bersinar, berdaya saing, bergelimang prestasi, dan menjadi kebanggaan Provinsi Lampung tentunya. Terus saksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus saksikan kami di episode berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.